Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ifaniatul Effendi, NIM 1914000099. Saya dari kelas PGMIC. Saya akan membacakan sebuah teks prosa yang berjudul Biar Kuno Tapi Keren. Ketika di perpustakaan, Adrian membuka buku biografi tentang penyanyi barat favoritnya. Adrian suka segala sesuatu yang kebarat-baratan. Mau ditanya tentang artis, budaya, tarian, ataupun apapun yang dari barat, khususnya Amerika, pasti dia tahu. Bahkan, dia mengoleksi CD-CD lagu barat dan film-filmnya. Sedangkan pengetahuan tentang budaya Indonesia sangat sempit. Tiba-tiba keheningan pecah ketika Kinar, si ketua kelas, menyerbu bangku yang diduduki oleh Adrian. Dri, sudah ada ide mau menampilkan apa untuk pentas seni kita? Belum ada ide tuh. Bukannya pentas seni masih sesudah liburan? Aku dan teman sudah berencana untuk membuat lenong Betawi. Pasti lucu. Aku sudah bisa membayangkan wajah teman-teman saat melihat aksi kita nanti. Lenong? Lenong itu apaan sih? Itu loh, acara lawakan Betawi. Masa kamu nggak tahu sih? Maaf Pak, ketika di luar, yang benar saja kamu tidak tahu, Dri. Memang aku tidak tahu kok. Lalu, kenapa kalau aku tidak tahu? Aduh, di pelajaran PLBJ kan ada. Itu termasuk salah satu kesenian khas dari daerah DKI Jakarta, tempat tinggal kita. Ampun deh. Masa kamu tidak tahu? Ah, kesenian dari Indonesia kuno, nggak keren, aku nggak suka. Kalau bukan budaya Amerika, aku nggak mau ikut. Sesampainya di rumah, seandainya aku tinggal di Amerika, pasti orang-orang di sana tidak sekuno di sini. Contohnya tuh si Kinar, kesenian Indonesia payah. Adrian, Adrian, ya Bu, ada apa? Tolong belikan Ibu margarin dan minyak goreng di toko Pak Budi. Uangnya ada di laci samping televisi. Tanpa membuang waktu, ia segera mengambil sepeda birunya dan pergi ke toko. Baru separuh jalan, bau sampah menusuk hidung Adrian. Baunya. Hal ini semakin membulatkan tekadnya untuk pergi ke Amerika. Ia percaya kalau di sana pasti udaranya lebih baik dan tingkat populasinya lebih rendah. Tak lama, seorang pengemis tua menghampiri Adrian. Minta sedekah, Nak. Belum lagi tingkat kemiskinan tinggi dan pendidikannya rendah. Adrian bergumam lagi. Adrian terus mengayuh sepedanya menuju toko Pak Budi. Setibanya di toko, "Sore Dri, mau beli apa?" "Mentega dan minyak goreng Pak, titipan ibu." "Pak, aku tuh sebetulnya ingin sekali pergi ke luar negeri. Kalau bisa sih Amerika. Ada nggak ya yang tahu informasi soal ini? Bapak kan pasti sering dengar obrolan banyak orang, iya kan?" "Ah, kamu itu ada-ada saja. Tapi sebentar, kayaknya sih pernah dengar dari Mika, tetanggamu." Mika pernah cerita apa?" "Katanya sih Mika pernah ke Amerika dengan program homestay dari sekolahnya gitu." "Oh iya, homestay. Oh iya, tantenya Mika kan pemilik lembaga kursus bahasa Inggris yang terkenal itu." "Wah, terima kasih Pak Budi. Saya akan segera tanya-tanya ke sana." Adrian mengayuh sepedanya pulang dengan penuh semangat. Sesampainya di rumah, Adrian segera mengutarakan keinginannya kepada ibunya. Ibunya berjanji akan membantu jika informasi itu benar, asalkan nilai akhir semesternya baik. Harus di atas nilai 9, begitu syarat yang diajukan ibunya. Hari pembagian rapor pun tiba. Adrian sangat tegang dan gugup. Ibu guru menyerahkan rapor
raport kepada Adrian. Adrian segera membuka lembar rapotnya dan tertera 2 kata, naik kelas, dan tertera juga nilai rata-ratanya yaitu 9,2. Adrian senang sekali. Ia dengan bangga menunjukkan hasil jerih payahnya selama setahun duduk di kelas 5 kepada kedua orang tuanya. Bagus, Tri. Kalau begini, kamu boleh ikut program homestay. Ibu akan segera membicarakannya dengan tantenya Mika. Minggu pertama liburan telah lewat. Sekarang tanggal 25 Juni. Adrian sudah mempersiapkan segala kebutuhannya. Ia akan mengikuti program homestay selama 15 hari di Amerika, tepatnya di kota New York. Di sana ia akan tinggal di rumah keluarga Mr. Jones. Adrian sudah berlatih bahasa Inggris dengan gigih, termasuk mengingat serta mempergunakan kata-kata yang umum digunakan di sana. Ia juga sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi 22 jam perjalanan. Setelah lama duduk di pesawat, akhirnya Adrian menjejakkan kaki di kota New York, Amerika. Adrian terkagum-kagum melihat pemandangan kota New York di malam hari. Gedung-gedung pencakar langit memancarkan cahaya warna-warni dari kejauhan. Ia juga melihat Empire State Building yang terkenal. Adrian sangat kagum. Akhirnya ia melalui jalan di Times Square yang sudah sangat ia inginkan. Tapi kenyataan, ia tidak hanya melihat gedung-gedung tinggi yang indah, terlihat juga banyak hal-hal yang tak terduga dan semrawut, seperti papan reklame yang menawarkan berbagai produk dengan model pakaian seksi. Juga terdapat tokoh-tokoh yang menjual produk dewasa yang tidak lazim dijual di Indonesia. Keadaan lalu lintasnya juga tak seberapa berbeda dengan yang ada di Jakarta. Di pinggir jalan, ia juga sering melihat gelandangan. Sungguh ia tidak menyangka kalau keadaan Amerika ternyata tidak begitu berbeda dengan keadaan di Indonesia. Sampainya di rumah Mr. Jones, tidak ada satupun anggota keluarga yang menyambutnya. Mereka hanya menatap Adrian, memberikan senyuman kecil, lalu kembali pada kesibukannya masing-masing. Adik memanggil kakak langsung dengan nama. Bahkan seorang anak memanggil ayah dan ibunya juga sering kali langsung menyebut nama. Bukankah menurut adat istiadat Indonesia hal ini dinilai tidak sopan? Sungguh Adrian mulai merasa kurang nyaman. Padahal baru seberapa jam ia tiba di negeri impian. Esok paginya, Adrian dengan penuh semangat pergi ke sekolah untuk menjalankan program homestay-nya. Ketika Adrian sampai di ruang kelas, ia melihat beberapa anak sudah hadir. Tak lama, seorang anak berkebangsaan Thailand menyapa Adrian. "Hello, my name is Kailai. I come from Thailand. How about you?" "I'm Adrian. I come from Indonesia." Tak lama setelah Adrian mengucapkan kata Indonesia, seorang anak laki-laki menghampiri Adrian dan Kailai. "You're from Indonesia?" "Awesome. My name is Kim Baichin. Call me Baichin. I have heard a lot of Indonesia." Anak laki-laki itu ternyata berkebangsaan Korea. "Yes, I'm." Adrian menjawab Baichin sedikit kebingungan. Apa yang hebat dari Indonesia sampai ia senang begitu? Kailai menimpali Baichin. "Indonesia is a beautiful country and known for their culture, right? Already learned about Bali. It's like a paradise island. And the pendet dance is very cool dance." Adrian masih terpana. Kok mereka bisa tahu tentang tarian pendet segala? Apa yang hebat dari kebudayaan Indonesia? Hari demi hari Adrian lewati di New York. Ia sudah melihat Central Park dan patung Liberty. Ia juga mengunjungi Bronx Zoo, kebun binatang yang terkenal di New York. Menyeberang Brooklyn Bridge pun sudah ia rasakan. Tak terasa sudah hari ke-14. Hari itu adalah malam perpisahan, di mana semua peserta diminta untuk menampilkan kebudayaan masing-masing. Saat pembimbing mengucapkan kalimat itu, Adrian benar-benar bingung. Ia tidak tahu harus menampilkan apa. Sang pembimbing mulai memanggil anak-anak untuk tampil ke depan.
Kazuki, you may perform. Pembimbing memanggil seorang anak laki-laki berkebangsaan Jepang. Ia menampilkan kesenian origami, yaitu kesenian melipat kertas. Setelah Kazuki, giliran Chailai. Ia menampilkan tarian khas Thailand, yaitu Srinuan. Setelah Kailai, Baichin maju dan ia memainkan alat musik khas Korea, yaitu Taepyeongso, yang bentuknya menyerupai trompet kecil. Satu persatu anak maju. Adrian bingung sekali apa yang harus ia tampilkan. Tarian, sudah pasti dia tidak bisa. Nyanyian, jangankan lagu daerah, lagu pop Indonesia saja, dia sudah pasti tidak bisa. Duh, gawat nih. Ada ting. Dalam keadaan terjepit, keluarlah satu ide cemerlang. Ya, aku tahu satu lagu Indonesia yang aku bisa. Dalam hati Adrian bergumam dan mulai muncul semangatnya. Next is Adrian from Indonesia. Pembimbing memanggil Adrian untuk maju. Dengan gugup, Adrian berjalan menuju panggung. Ia membenarkan letak mic, lalu memulai bernyanyi lagu Indonesia Raya. Itu adalah satu-satunya lagu yang ia bisa. Hiduplah Indonesia Raya. Kalimat terakhir selesai ia nyanyikan. Tepuk tangan riuh membahana. Setelah Adrian duduk, Baichin mengomentari penampilan Adrian. What's that your national song? Wow, so good. Adrian hanya mengangguk. Dalam hati, ia merasa malu. Hanya ia yang tidak bisa menampilkan kebudayaan negaranya. Ia bertekad, ia harus bisa menguasai kebudayaan Indonesia. Masa orang dari negara lain lebih tahu dan mengagumi kebudayaan Indonesia daripada dirinya sendiri? Semakin dipikir dan direnungkan, Adrian semakin malu pada dirinya sendiri atas pemikirannya selama ini. Lagi pula, ia lihat-lihat lagi kebudayaan Indonesia tidak kalah keren dari kebudayaan Amerika. Bahkan, banyak orang yang sudah mengenal budaya Indonesia. 15 hari telah berlalu dan sudah saatnya Adrian pulang ke Indonesia. Setelah perjalanan panjang, Adrian kembali ke Indonesia. Betapa senangnya Adrian bertemu dengan kedua orang tuanya. Liburan berlalu dan pentas seni semakin dekat. Kinar kembali bertanya kepada Adrian, "Dri, lenong kita kekurangan orang loh. Kamu mau tidak?" Tanpa ragu-ragu, Adrian menjawab, "Ya, saya mau ikut. Kapan latihannya? Sekarang?" Kinar sangat terkejut sekaligus senang dengan perubahan Adrian ini. "Wah, kamu salah makan apa, Adrian? Kok tiba-tiba jadi bersemangat sekali ingin latihan lenong Betawinya?" Adrian hanya tersenyum lebar menanggapi keheranan Kinar. Dengan penuh semangat, Adrian pun mulai berlatih lenong Betawi bersama teman-temannya. Lenong yang mereka tampilkan menarik sekali. Hari pentas seni pun tiba. Adrian dan teman-teman yang berpartisipasi dalam pentas seni sangat gugup sekaligus senang. Mereka yakin mereka akan tampil dengan baik hari ini. Pembawa acara melangkah memasuki panggung dan gong dibunyikan tanda acara akan dimulai. Kelompok demi kelompok menampilkan kreasinya masing-masing dengan indah dan rapi. Rasa sudah tiba giliran kelas Adrian. Mereka segera bersiap-siap di posisi masing-masing. Ada yang masih mengingat dialog, ada yang membetulkan kostum, ada yang juga diam terpaku menunggu lampu dinyalakan. Ya, sekarang tiba giliran penampilan dari murid-murid kelas 5. Ya, sekarang tiba giliran penampilan dari murid-murid kelas 5. Suara pembawa acara berkumandang, tanda dimulainya lenong Betawi dari kelas 5. Adrian membawakan perannya dengan jenaka. Celotehan yang dilontarkannya sukses membuat penonton tertawa. Bagian demi bagian ia lewati dengan baik. Akhirnya, acara pentas seni pun selesai dengan sukses. Semua pemain membungkukkan badan, lalu menghilang ke belakang panggung. Adrian pun mulai menyadari bahwa kesenian Indonesia
tak kalah dari kesenian barat. Ternyata kebudayaan Indonesia biar kuno tapi keren. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.